jadi dalam segala sesuatu yang udah ibaratnya pahit, nggak enak gitu yang dilaluin, ya bisa diambil hal positifnya, bisa diambil hikmahnya gitu, untuk menginspirasi. Misalnya ya kan orang nggak perlu melakukan kesalahan yang sama, atau misalnya orang nggak perlu ibaratnya menyerah untuk menjalani hidup gitu kalau misalnya ada masalah. Ini soal penungguhan pernikahan lagi, kan kamu bilang katanya mau posting foto-foto itu nanti setelah anniversary, itu alasannya kenapa sih? Ya nggak apa-apa, karena momen ya memang momen anniversary, ada foto wedding juga, jadi ya udah nanti di-share. Oke, kali ini kemarin sudah penungguhan dan baptisan juga ya. Iya. Itu tanggal berapa sih? Ya beberapa waktu kemarin lah. Oke, gimana? Ada sudah lega, akhirnya ada pengukuhan ulang juga. Rasanya seperti apa kali ini? Sebenarnya kalau lega sih dari awal mengambil keputusan untuk buka lembaran baru itu udah lega ya gitu. Cuma ditambah dengan ya tambah diberkatin, kenapa enggak gitu ya, sama ibu gembala dan Pak Pendeta gitu. Ya makin bersyukur, makin happy lah. Doa bentar aja ya. Oke, kali ini mungkin sobat kondisi pasca kemarin seperti apa, sudah membaik atau masih kontrol lagi untuk balik ke rumah sakit? Masih pincang kakinya, masih ada urat yang gumpal di salah satu kaki gitu ya, maksudnya di salah satu area di kaki. Tapi emang belum fisioterapi lagi, masih coba alternatif gitu. Untuk kondisi kakinya sudah, kata dokter sudah sebenarnya kalau dari dokter mah harus fisioterapi ya kalau kaki gitu, dan tulang belakang kan gitu. Cuman emang masih kalau habis fisioterapi itu sakit banget, jadinya lagi berhenti fisioterapinya, cuma tetap dikontrol ronsen sama diurut situ. Tapi soal kan bahwa kamu bilang dari momen titik terendah itu kamu bisa menghasilkan karya terbaru yang sekarang, itu gimana sih mungkin ceritanya bisa kepikiran seperti itu? Maksudnya yang mana? Maksudnya karya yang sekarang kan bikin passion, yang kata kamu dari titik terendah itu bisa menghasilkan ide-ide. Iya, sebenarnya sih ya maksudnya hidup dua kali ya. Ya jadi dalam segala sesuatu yang udah ibaratnya pahit, nggak enak gitu yang dilaluin, ya bisa diambil hal positifnya, bisa diambil hikmahnya gitu, untuk menginspirasi. Misalnya ya kan orang nggak perlu melakukan kesalahan yang sama, atau misalnya orang nggak perlu ibaratnya menyerah untuk menjalani hidup gitu kalau misalnya ada masalah. Ini soal penungguhan pernikahan lagi, kan kamu bilang katanya mau posting foto-foto itu nanti setelah anniversary, itu alasannya kenapa sih? Ya nggak apa-apa, karena momen ya memang momen anniversary, ada foto wedding juga, jadi ya udah nanti di-share. Oke, kali ini kemarin sudah penungguhan dan baptisan juga ya. Iya. Itu tanggal berapa sih? Ya beberapa waktu kemarin lah. Oke, gimana? Ada sudah lega, akhirnya ada pengukuhan ulang juga. Rasanya seperti apa kali ini? Sebenarnya kalau lega sih dari awal mengambil keputusan untuk buka lembaran baru itu udah lega ya gitu. Cuma ditambah dengan ya tambah diberkatin, kenapa enggak gitu ya, sama ibu gembala dan Pak Pendeta gitu. Ya makin bersyukur, makin happy lah. Ada nasihat apa dari ibu gembala dan pendeta sendiri kemarin saat penungguhan sendiri? Nasihatnya sih lebih ya untuk tetap erat dan dekat sama Tuhannya gitu. Tapi katanya Lady sendiri kan dari Gideon sendiri katanya sempat cerita terkait permasalahan sebelum akhirnya memutuskan rujuk. Itu benar gak sih? Maksudnya gimana? Cerita perihal meminta rujuk untuk ke Randy lagi, meminta pendapat gitu ke Gideon katanya. Aku nggak minta ke Gideon ya, kebetulan aku konselingnya sama Manda, sama istrinya. Manda. Oh, istrinya. Iya. Gitu sih. Kenapa sih mungkin sebenarnya kalau bukan meminta, tapi aku tuh di titik bukan konseling pernikahan sih awalnya ya gitu. Tapi untuk kegelisahan aku gitu dalam keputusan yang aku ambil, kan itu kan bukan keputusan yang mudah ya, mengambil keputusan mau bercerai gitu, pasti kan banyak yang dipertimbangkan kayak gitu. Tapi kok bukan malah jadi lebih damai, bukan malah jadi lebih tenang, malah makin bimbang, malah makin banyak pertimbangannya gitu, malah makin nggak mau bebas tadinya gitu ibaratnya, kok malah pikirannya makin nggak bebas keputusan. Kalau ini ada pakem-pakem nggak sih artinya sekarang untuk berdua nih, kalian berdua pasca kejadian kemarin, apa yang tidak do and done yang sebenarnya normal-normal aja sih, cuman ya kita lebih jadi lebih fokus satu sama lain gitu, untuk saling perhatian, saling peduli, saling ingetin, lebih gitu aja sih gitu. Alasan rujuk karena saling mencintai ya. Alasan rujuknya ya karena itu memang ada proses perjalanan rohani bersama Tuhan, udah diingetin berapa kali gitu kan ya, sebagai manusia kenapa nggak taat aja sih, paling mudah kan gitu ya, dan jadinya kan akhirnya lebih damai gitu, apalagi dari Reninya sendiri juga inisiatif dan rujuk kan gitu. Jadi makin ini ya, pelayanan sendiri di gereja jadi makin rajin. Sebenarnya
kalau pelayanan itu dalam apapun kita bekerja juga itu melayani kan sebenarnya gitu. Jadi tapi mungkin sekarang lebih dekat lagi untuk mencari, untuk ya menempatkan diri di circle yang lebih baik lah kayak gitu. Berarti sudah menghindari circle-circle yang lapor yang membuat mungkin Nggak menghindari juga sih, tapi puji Tuhan emang Tuhan menempatkan orang-orang baik gitu ya. Ya kan dalam nggak semua kan, kalau ada masalah kan nggak semua orang stay ya sama kita gitu, pasti ada yang pergi ya, ke filter sendiri sih gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan jaga yang positif Tuhan kasih gitu sih.